Oke, saya mulai. Good morning, everyone. Welcome to Introduction to Literature class. Selamat datang di kelas pengantar kesusastraan. Dalam pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang elemen dari sastra siber atau Elements of Cyber Literature. Jadi, unsur sastra siber seperti kita sudah pelajari ya, sastra siber itu adalah sastra yang dikonsumsi atau didistribusikan menggunakan media internet. Ya, nanti ada sedikit persamaan atau perbedaan dengan sastra digital. Sastra digital itu misalkan kita membaca lewat Kindle. Kindle itu seperti e-book reader ya. Jadi buku elektronik, tetapi Kindle itu awalnya ya, kalau sekarang sih sudah terkoneksi ke internet juga. Kalau zaman dahulu itu tidak terkoneksi ke internet. Nah, eh, itu biasanya masih dikategorikan sebagai sastra digital. Jadi sastra yang dinikmati, dikonsumsi, didistribusikan, diterbitkan gitu ya melalui media elektronik, perangkat elektronik, tetapi belum tersambung ke internet. Kalau sekarang, karena segala sesuatu sudah tersambung ke internet gitu ya, sehingga sastra dikerucutkan lagi perkembangan sastranya gitu ya, melaju lagi ke sastra siber atau cyber literature seperti sudah kita pahami di pertemuan minggu lalu. Beberapa jenis sastra siber itu diantaranya ada fanfiction ya. Kalau teman-teman K-pop pasti sudah familiar dengan fanfiction karena fanfiction adalah cerita yang dituliskan oleh penggemar dengan mengambil tokoh, setting, karakter dari karakter lain yang sudah ada, baik itu karakter fiksi ataupun non fiksi. Karakter fiksi artinya karakter dari karya sastra lain, karakter non fiksi artinya karakter dari tokoh betulan, tokoh manusia betulan gitu ya, artinya seperti selebritis, aktor, penyanyi dan lain-lain. Itu fanfiction. Lalu ada juga cyber literature, literatur yang ada di Twitter gitu ya, seperti KKN Desa Penari. Lalu ada juga sastra dalam bentuk naratif yang misalkan di YouTube gitu ya, itu banyak sekali seperti sketsa yang diberikan narasi ya, naratif sketches itu juga termasuk sastra sebenarnya, walaupun memang mengangkat uh, kejadian asli, kejadian nyata gitu, tetapi ketika diceritakan kembali bukan oleh orang yang mengalami kejadian itu langsung ya, bukan testimoni, itu dikategorikan sebagai cerita. Bahkan ketika sebuah cerita disampaikan oleh orang yang mengalami langsung pun gitu ya, bisa dianggap itu sebagai cerita, sebagai sastra karena dari sudut pandang dia gitu ya. Itu nanti turunan dari pengertian sastra secara luas gitu ya. Artinya sastra cerita kejadian peristiwa dari sudut pandang tertentu. Itu pengertian sastra. Nah, sastra literature, cyber literature adalah sastra yang didistribusikan, publish ya, rilis, consumed via internet devices. So, kemarin kita sudah belajar genre-nya, beberapa jenis karya sastra siber. Sekarang kita belajar ke elemennya gitu ya, karena ada sedikit pertambahan. Kalau untuk elemen ekstrinsik, intrinsik, elemen intrinsik, ada yang masih ingat elemen intrinsik sastra itu apa saja? Misalkan elemen intrinsik novel, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat tidak elemen intrinsik novel? Dari tadi saya singgung-singgung, ikut tersebut dari pembukaan tadi. Unsur intrinsik atau elemen intrinsik prosa ya atau novel itu antara lain tokoh, penokohan, setting atau latar ya, lalu juga alur atau plot, ada sudut pandang, ada tema, latar nanti bisa dikerucutkan lagi menjadi latar tempat, latar waktu, latar situasi,
dan lain-lain. Itu adalah unsur intrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur sosial. Unsur-unsur yang berada di luar sastranya, seperti unsur sosial, misalkan kondisi kemasyarakatan ketika sastra tersebut dirilis atau ditulis, atau kondisi politik, apakah sedang ada pergolakan, gitu ya, sedang reformasi, itu nanti masuk ke dalam unsur ekstrinsik sastra. Lalu juga agama, suatu karya itu dibalut atau dalam lingkup misalkan agama apa gitu. Contohnya misalkan perempuan berkalung sorban, itu unsur ekstrinsiknya adalah misalkan agama Islam gitu ya, dan lain-lain. Jadi itu adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kalau puisi, unsur intrinsiknya adalah misalkan rima ya, figurative language, majas ya, atau metafor, itu merupakan unsur intrinsik. Nah, sebenarnya dalam elemen atau unsur dalam sastra siber itu sama gitu ya. Ada kalau novel novel cyber literature ya sama, ada tokoh, penokohan, latar, dan lain-lain sama gitu ya. Tetapi ada beberapa tambahan. Yang pertama adalah intertextuality. Jadi intertextuality adalah sebenarnya ini adalah sebuah teori gitu ya, tetapi teori ini tentu saja lahir dari kondisi. Nanti kalian di semester berapa ya? Semester 7 akan bertemu dengan saya lagi di kelas teori dan kritik sastra. Nanti kita akan belajar teori itu seperti apa ya. Tapi ini secara singkat, teori itu biasanya lahir. Teori itu kalau kita masak, teori itu seperti alat potong yang kita gunakan, pisau gitu ya. Pisaunya pisau apa nih? Ada pisau kue, ada pisau daging, ada pisau buat potong sayuran, itu kan berbeda-beda. Nah, itu seperti teori ya. Namanya. Nah, intertextuality adalah teori yang digunakan oleh pembaca untuk memperoleh makna dalam proses membaca suatu karya sastra ya. Teori ini lahir dari anggapan bahwa suatu teks memiliki arti sebab setiap teks tergantung menyerap atau merubah rupa teks dari teks sebelumnya. Jadi ada anggapan gitu ya, sebuah karya itu tidak ada karya yang benar-benar orisinil sekarang gitu ya. Bahkan zaman dulu pun sebenarnya tidak ada karya yang benar-benar orisinil. Kalau nanti di kelas sastra dan sejarah kebahasaan dan kesusastraan Inggris, nanti dengan saya juga, kita akan belajar tentang satu paham gitu ya, satu anggapan bahwa karya sastra, karya yang dianggap sebagai karya sastra pertama Inggris, dalam kesusastraan Inggris gitu ya, karya pertama dalam kesusastraan Inggris itu adalah Bible atau Alkitab, kitab sucinya agama Nasrani. Karena sebenarnya semua cerita itu nanti merujuk ke Alkitab gitu ya, cerita Exodus, cerita dan lain-lain itu sebenarnya merucut dari mereferensi dari Alkitab gitu ya. Nanti Paradise Lost, cerita-cerita utopia itu nanti merujuknya ke Alkitab. Ya, nah ini anggapan ini juga semakin termunculkan dalam sastra siber gitu ya, sastra di internet. Kenapa? Karena semakin ke sini sastra itu penerbitannya gitu ya, terutama dalam hal penerbitannya tidak memerlukan kontrol. Kalau zaman dulu penulis mau menerbitkan buku itu harus punya penerbit. Kalau misalkan di sini ya Gramedia atau Erlangga gitu ya. Kalau tidak punya penerbit, penulis tidak bisa menerbitkan karya mereka gitu. Tapi sekarang dengan adanya internet, siapapun bisa menjadi penulis. Contohnya fanfiction itu tadi. Siapapun bisa menulis cerita apapun dan bisa langsung mereka unggah gitu ya. Jadi semakin banyak satu karya sastra itu semakin tidak bisa dianggap berdiri sendiri. Ya pasti ada cerita lain yang berhubungan atau melatar belakangi cerita tersebut gitu ya.
Ini nama teorinya adalah intertextuality. Sehingga ketika kita membaca sebuah karya, dalam memahami karya tersebut, kita harus mengaitkannya dengan latar belakang teks-teks lain. Contohnya tadi ketika kita membaca Exodus, Exodus itu siapa? Moses ya, membelah lautan, Musa, Nabi Musa kalau dalam agama Muslim, itu Exodus itu nanti harus dirunut lagi ke Exodus itu kan cerita ininya ya. Film misalkan film Prince of Egypt. Prince of Egypt itu dianggap sebagai versi barunya cerita Exodus gitu ya. Sehingga ketika dalam memahami Prince of Egypt itu ada novelnya, ada filmnya. Yang film yang main jadi Prince of Egypt-nya Jake Gyllenhaal, kalau salah. Itu kita bisa memahami film atau novel tersebut apabila kita memahami cerita Exodus ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi selalu ada keterkaitan suatu karya dengan karya dahulu. Ya, nah ini menurut Kristeva, ini seorang kritikus sastra, gitu ya, kehadiran suatu teks di dalam teks yang lain, gitu ya. Jadi mengacu atau mengambil mereferensi dari karya sastra lain, gitu ya. Lalu yang kedua, selalu adanya petunjuk yang menunjukkan hubungan antara suatu teks dengan teks-teks pendahulu. Jadi ada clue gitu ya di dalam sebuah karya bahwa karya ini itu sebenarnya merujuk dari karya yang lain. Seperti itu. Jadi walaupun mungkin kalau kita menulis skripsi itu kita harus menuliskan gitu ya. Ketika kita membuat kutipan, kita mengutip dari sumber mana itu kan kita harus tulis. Nah, kalau dalam karya sastra tidak seperti itu. Biasanya diberikan clue-clue, misalkan kesamaan nama, kesamaan lokasi, kesamaan unsur-unsur tadi seperti unsur sosial, unsur masyarakat. Nanti bisa dikerucutkan. Oh, dalam karya ini ada kemiripan dengan karya terdahulu yang itu, gitu ya. Lalu yang berikutnya adanya fakta bahwa penulis suatu teks telah pernah membaca teks-teks pemengaruh sehingga nampak jejaknya. Terutama zaman sekarang gitu ya, ketika penulis merilis sebuah karya atau karyanya meledak menjadi bestseller gitu ya, biasanya si penulis ini akan banyak diburu wartawan, baik itu majalah, untuk YouTube, untuk acara TV. Nah, biasanya dalam interviewnya itu akan terungkap gitu ya. Inspirasinya dari mana sih si karya yang ditulis ini gitu ya. Atau misalkan ketika menjelaskan tentang sebuah cerita dari karyanya akan tersebut karya-karya lain. Ketika menggambarkan gitu ya, bukan menceritakan, menggambarkan karyanya dia seperti apa, nanti misalkan tercetus karya sastra lain. Contohnya misalkan kalau kalian familiar dengan Crazy Rich Asians, itu di sebuah interview penulisnya Kevin Kwan menyebutkan kalau novel tersebut itu seperti Downton Abbey tapi versi Chinese gitu ya. Downton Abbey adalah acara TV ya, TV series di Inggris seperti periode drama, artinya dia mengambil setting periode tertentu gitu ya, tahun 1900-an awal, tentang keluarga darah biru Inggris gitu ya. Nah, ini mirip ketika dia menjelaskan novelnya Crazy Rich Asians itu sama, tetapi dalam setting Asia. Artinya dia merujuk karya si Downton Abbey itu. Lalu yang berikutnya, pembaca suatu teks tidak akan pernah bisa membaca teks secara terpisah dengan teks lainnya. Jadi sebenarnya secara otomatis ketika perbendaharaan karya yang sudah kita baca atau nonton film gitu ya, ketika sudah banyak film yang kita tonton, ketika kita menonton suatu film lagi atau ketika kita membaca suatu karya lagi, secara otomatis otak kita itu sudah bisa menghubungkan gitu ya, oh novel ini mirip dengan novel yang itu, film ini mirip dengan film yang itu, secara otomatis sudah akan seperti itu sebenarnya. Nah, paham-paham ini disebutnya adalah intertekstualitas, jadi ada hubungan antara dua teks gitu. Lalu berikutnya kita masuk ke hypertextuality. Jadi ini sebenarnya mirip gitu ya dengan intertextuality. Kalau kalian
saya mau mendefinisikan dulu kata hyper di sini, ya. Kalau sebenarnya hypertext ini lahir dari istilah hyperlink dalam ranah internet, ya. Kalau kalian ketika browsing melihat membuka laman-laman gitu ya, lalu ada bagian kata-kata yang warnanya berbeda dan kata-kata tersebut bisa diklik, nah itu adalah namanya hyperlink. Jadi seperti tautan gitu ya, tautan dalam teks yang bisa diklik, dan ketika diklik kalian akan terbawa ke halaman lainnya gitu ya, akan masuk ke website lainnya, bisa website yang sama tetapi laman yang lain, atau laman lain dalam website yang lain gitu ya. Nah, itu namanya hyperlink. Dalam karya sastra juga sama, ada yang seperti itu ya, hypertekstual tapi namanya. Contohnya misalkan ketika kalian membaca sebuah cerita, lalu si website ini karena cyber researcher gitu ya, dibaca misalkan melalui website, ketika kalian membaca dia merekomendasikan nih buku yang lain. Kalau zaman dulu gitu ya, walaupun misalkan ketika kita membaca di halaman akhir belakang itu misalkan saya membaca buku ini gitu ya, lalu di bagian belakang nanti si penulisnya atau penerbitnya merekomendasikan buku yang lain yang mirip atau dari penulis yang sama atau yang ceritanya mirip gitu ya, yang satu genre yang kemungkinan akan kita suka. Kalau kita mau membaca, kita harus memesan dulu, kita harus membayar dulu, kita harus menunggu buku tersebut untuk datang baru kita bisa baca. Tetapi ketika kita menikmati cyber literature, kita bisa langsung klik dan itu bisa langsung kita nikmati, walaupun mungkin ada yang harus beli dulu, ada yang harus daftar dulu gitu ya. Tetapi bisa secara instan. Di situ kelebihannya gitu ya, di situ unsur kebaruannya. Jadi ketika kita finish atau selesai membaca sebuah cerita, kita bisa melanjutkan dengan cerita yang lain atau lanjutan dari cerita tersebut pun bisa ya. Nah, hypertextuality ini diartikan sebagai relasi yang menyatukan teks baru dengan teks terdahulu. Nah, ini sebenarnya merupakan perkembangan dari intertextuality gitu ya. Jadi kalau 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 intertextuality adalah ada unsur dalam suatu karya, ada unsur karya lama dalam karya yang baru. Kalau hypertextuality ini lebih mendalam lagi, melihat relasinya atau hubungannya apa gitu ya. Kalau yang tadi intertextuality hanya misalkan melihat kesamaannya saja. Kalau hypertextuality kita melihat hubungannya apa sih yang sama. Kalau ada yang sama berarti ada yang beda karena keduanya adalah karya yang berbeda. Kita lihat kesamaannya ini artinya maknanya ini. Tetapi ketika yang berbeda, kita juga bisa menyimpulkan yang berbeda ini menyiratkan apa, menyimpulkan apa. Itu juga bisa kita lihat ya. Nah, dalam hypertextuality ini, teks yang baru disebut hypertext, sedangkan teks yang terdahulu gitu ya disebut hypotext. Ada dua jenis hypertextuality. Yang pertama adalah transportasi hypotext, yaitu proses penurunan secara langsung dan mengubah urutan aksi ke dalam latar yang baru. Misalkan, sudah sering saya pakai sebagai contoh, misalkan Cinderella gitu ya. Cinderella ceritanya sudah seperti itu, kita semua familiar. Tetapi ternyata dalam budaya lokal juga ada cerita-cerita yang mirip dengan Cinderella. Contohnya misalkan bawang merah, bawang putih. Atau misalkan Ande-Ande Lumut. Ande-Ande Lumut itu cerita tradisional Jawa Tengah. Tapi ceritanya sama sebenarnya gitu ya. Pangeran menikah dengan seorang gadis biasa. Gadisnya ini punya dua saudara tiri yang jahat dan ibu tiri yang jahat. Nanti ceritanya sama. Nanti yang berbeda adalah unsur-unsurnya saja, gitu ya. Latarnya yang berbeda. Kalau Cinderella itu kan budaya Barat. Unsur-unsur yang digunakan misalkan sepatu kaca. Kalau bawang merah, bawang putih kan tidak gitu ya. Kalau di Cinderella ada pesta dansa, ada ball. Kalau di bawang merah bawang putih tidak ada gitu ya. Terus kalau di Cinderella ada peri. Di bawang merah bawang putih itu keajaibannya dari tulang ikan yang dia tanam ya, seperti itu. Dia ada unsur ikan bisa berbicara itu. Lalu nanti ikannya dimakan, tulangnya
ditanam membawa berkah untuk si bawang putih. Seperti itu ya. Oh sorry, bawang merah bawang putih saudara tirinya hanya satu ya. Saudara tiri dan ibunya yang jahat. Kalau Cinderella ada dua. Nah, unsur-unsur yang berbeda ini padahal tapi ceritanya sama gitu ya, polanya yang sama. Bukan uh, bukan ceritanya plek sama 100% sama gitu ya, tetapi polanya sama, alurnya sama. Jadi tidak mungkin kalau semuanya sama berarti ya itu karya yang sama. Agar satu karya berbeda gitu ya, harus ada yang dibedakan. Nah, yang dibedakan itu yang menjadi unsur yang baru dalam teks baru tersebut. Gitu ya. Selain transportasi hipoteks, hypertextuality juga ada dalam bentuk imitasi hipoteks, yaitu proses transformasi tak langsung. Jadi yang sama itu hanya temanya saja, atau bentuknya saja, atau gayanya saja, tapi tidak mengikuti urutan aksi. Kalau tadi kan Cinderella dengan bawang merah bawang putih, dengan ande-ande lumut, semua sama, gitu ya. Tapi nanti di kalau imitasi hipoteks itu tidak seperti itu gitu ya, hanya temanya saja dan gayanya saja yang sama. Contohnya misalkan Cinderella dengan Crazy Rich Asians. Crazy Rich Asians itu sebenarnya Cinderella juga gitu ya, gadis biasa menikah dengan pria kaya raya. Tentang dalam menikah nanti dia harus, tantangannya adalah wanita-wanita lain yang juga ingin dinikahi oleh si pria kayanya ini gitu ya. Itu kan sama, Cinderella juga kan harus ditentang oleh saudara tirinya, ibu tirinya, karena ibu tirinya mau ya anak kandungnya dia, saudara tiri si Cinderella, yang agar bisa menikah dengan pangeran. Ya, ini sebenarnya sama dengan novel dan film Crazy Rich Asians itu tadi. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Jadi dalam hypertext itu ada yang namanya transposisi. Transposisi adalah perubahan dari hipoteks ke hiperteks. Jadi dari teks lama dibuat menjadi teks baru gitu ya, yaitu berupa pengurangan dan penguatan. Jadi ketika sebuah karya itu, karya yang dulu di karya yang sudah ada dari sejak dulu dibuat baru gitu ya. Ada teks baru yang mirip, perbedaannya itu nanti ada dalam bentuk pengurangan atau penguatan. Jadi ada yang dikurangi, ada yang diintensifikasi. Ya. Contohnya misalkan tadi Cinderella dengan Crazy Rich Asians, yang dikurangi adalah unsur ibu tiri dan saudara tiri. Ya, si Rachel di Crazy Rich Asians tidak punya ibu tiri dan saudara tiri. Walaupun nanti di buku kedua ada, di cerita kedua ada, di China Rich Girlfriend itu nanti ada saudara tiri. Tetapi saudara tirinya juga nanti tidak mencoba menghalangi pernikahan si Rachel dengan pria kaya ini, Nicholas Young. Nanti penguatannya ada di unsur malah ibu dari si pria kayanya yang menentang. Kalau di Cinderella kan tidak ada gitu ya. Raja dan ratu ya, orang tua si pangerannya ini setuju saja si pangeran menikah dengan Cinderella. Berbeda dengan Crazy Rich Asians, ibu dari si pria kayaknya ya, Eleanor. Eleanor itu ibunya Nick, dia tidak setuju gitu kan. Kalau Nick menikah dengan Rachel, karena Rachel berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Nah, di situ ada pengurangan dan penguatan. Pengurangan itu meliputi penghilangan bagian-bagian yang tidak patut atau self expurgation, pemotongan atau penghilangan, excision, dan pengurangan atau penyusutan, reduction. Saya hapus saja. Ini bentuk-bentuk pemotongan atau pengurangan dalam sebuah dari karya lama ke dalam karya baru gitu ya, yang berbeda, bisa berupa pengurangan dan penguatan. Yang pengurangannya bisa meliputi proses-proses ini. Lalu ada juga kalau di penguatan itu, atau sebutannya adalah amplification, itu meliputi proses perpanjangan, kontaminasi, dan perluasan. Ya, tadi contohnya misalkan
pernikahan antara si gadis dengan pria kayanya itu dari keluarga laki-lakinya, bukan dari keluarga si gadis miskinnya. Itu yang berbeda. Tadi contohnya saya sudah sebutkan ya, Prince of Egypt itu merupakan perluasan dan penguatan hipoteks kisah Nabi Musa dalam Exodus. Kalau dalam Exodus ini sebenarnya dari Alkitab ya, Moses gitu. Kalau di Muslim namanya Nabi Musa. Lalu berikutnya dalam sastra siber juga ada yang namanya alih wahana, yaitu perpindahan medium dari satu jenis kesenian ke jenis kesenian lain. Contohnya penyaduran sastra ke bentuk yang berbeda dengan sumbernya. Misalkan puisi menjadi prosa atau sebaliknya. Puisi itu kan pendek ya, bentuknya baris-baris, dilebarkan, diperluas ceritanya, ditambahkan sehingga menjadi lebih panjang lebar dalam bentuk prosa atau novel, ya, ataupun sebaliknya dari prosa atau novel diperpendek menjadi puisi. Dan selanjutnya tanpa mengadakan perubahan atas beberapa unsurnya seperti latar, penokohan, dan alur. Jadi walaupun panjang pendeknya berbeda, tetapi latar, penokohan, alurnya itu tetap sama. Ini alih wahana ini menunjukkan sastra dapat bergerak ke sana kemari. Ya, artinya berpindah dari medium ke medium lain. Berubah-ubah unsur-unsurnya agar bisa sesuai dengan wadahnya yang baru. Jadi sastra itu seperti air gitu ya. Air ketika ditempatkan di gelas yang bulat ya bentuknya menjadi bulat. Ketika dalam mangkuk kotak yang menjadi kotak gitu ya. Contohnya misalkan alih wahana dari puisi ke musik. Jadi puisi diberi musik, contohnya musikalisasi puisi. Jadi puisi diperagakan melalui lantunan. Contohnya misalkan kalau kalian menonton Ada Apa Dengan Cinta versi pertama, kalian kebanyakan lahir 2001-2002 ya. Ada Apa Dengan Cinta yang pertama itu terbit 2002. So kalau belum nonton bisa ditonton. Nah, itu ada puisi yang diberikan lagu. Sebenarnya sekarang pun lagu yang kita dengar seperti yang kita nikmati sekarang itu adalah bentuk dari lirik itu berupa salah satu jenis puisi yang diberi harmoni, alunan, nada ya. Seperti itu. Tapi kalau perubahannya dari puisi ke musik itu namanya musikalisasi puisi. Kalau lagu itu memang sebuah syair gitu ya, lirik yang sudah ada alunannya. Jadi memang ketika diciptakan bersamaan, bukan perpindahan wahana. Lalu berikutnya ada transformasi sastra, perubahan bentuk sastra, baik itu bentuk, sifat, dan fungsinya. Misalkan dari novel ke film ataupun sebaliknya. Novel itu media cetak ya, printed. Sedangkan film adalah media audio visual. Ada suara, ada visual yang bisa kita lihat. Mohon maaf putus, seperti biasa jaringan yang tidak stabil. Saya lanjutkan. Jadi salah satu hal yang mendukung transformasi dari satu bentuk sastra ke bentuk sastra lainnya adalah ketidakasingan. Jadi orang sudah familiar dengan cerita sebuah novel, sehingga novel tersebut dibuat filmnya. Jika orang menonton film dari sebuah hasil adaptasi novel, dia tidak akan berpikir keras lagi gitu ya dalam mengkonsumsi film tersebut ya. Alurnya, tokohnya mereka sudah hafal. Nah, ini juga yang seperti kita pelajari di budaya populer gitu ya. Jadi ketika satu genre, kenapa satu penulis kok menulis genre di genre yang sama terus? Contohnya misalkan Sir Conan Doyle menulis Sherlock Holmes, dia menulis cerita detektif terus. Atau Agatha Christie juga menulis cerita detektif, walaupun tokohnya berbeda, tapi ceritanya sama. Ada orang meninggal di satu tempat, lalu yang semua tokoh yang ada di tempat tersebut dicurigai, gitu ya. Itu juga sama, orang sudah familiar dengan jalan cerita seperti itu, gitu ya. Ini terlebih lagi ketika novel diarahkan ke film, gitu ya. Nanti yang baru hanya pemainnya, efek visualnya seperti pakaian yang dikenakan, tempat si pemainnya berada seperti apa, itu yang hal yang baru ya. Nah, proses perubahan dari novel ke film itu namanya ekranisasi. Ini dari bahasa Perancis ya, ekran. Prosesnya adalah ekranisasi. Jadi kalau kita mungkin sering
kita mungkin familiar dengan istilah adaptasi. Film ini adapted from true story atau adapted from best-selling novel. Nah, adaptasi itu adalah ekranisasi ini, gitu ya. Jadi dari sebuah novel dibuatkan film. Karena nanti ceritanya tokohnya sama. Ini juga sama nantinya gitu ya, dalam ekranisasi perpindahan dari novel ke film akan ada pemotongan-pemotongan juga gitu ya, karena misalkan novelnya panjang sehingga tidak memungkinkan untuk dibuat satu film. Contohnya balik lagi Crazy Rich Asians, itu banyak sekali hal yang dipotong. Novel aslinya itu jumlah halaman sekitar 400, untuk dibuat dalam film berdurasi 2 jam atau 2 jam setengah itu sangat tidak cukup gitu ya. Jadi banyak sekali hal yang dipotong, ataupun misalkan dari satu novel menjadi dua film. Contohnya The Hunger Games yang ketiga gitu ya, Catching Fire, itu kan ada 2 film. Harry Potter yang ketujuh juga sama, ada 2 film. Jadi bisa dibuat seperti itu. Nanti tingkat kemiripannya gitu ya, ini yang menentukan apakah sebuah novel itu adaptasi atau loosely based. Loosely based itu misalkan hanya latar atau tokohnya yang sama, tetapi nanti jalan ceritanya dibuat berbeda. Seperti misalkan Habibie Ainun, film pertama itu mengadaptasi kisah asli Pak Habibie dan Ibu Ainun, tetapi di film kedua ya ada tokoh-tokoh baru yang dimainkan Chelsea Islan, saya lupa namanya, itu sudah loosely based. Jadi hanya tokoh Habibie-nya saja yang memang berasal dari atau diambil dari tokoh asli gitu ya, tetapi tokoh-tokoh yang lainnya itu sudah bukan tokoh aslinya gitu ya. Hal yang mempengaruhi pengurangan gitu ya, tadi saya sudah sebutkan durasi atau juga keterbatasan teknis. Contohnya misalkan di karena sastra itu kan ini ya, imajinasi dari penulis. Jadi penulis bisa mengimajinasikan, menuangkan ceritanya seliar mungkin. Contohnya tadi di Crazy Rich Asians, setting rumah tokohnya dibuat seperti Versailles atau istana di Prancis. Kan sangat sulit sekali gitu ya untuk menjadikan Versailles untuk tempat syuting, sehingga ya dirubah gitu ya, itu yang dimodifikasi. Atau misalkan dalam satu novel itu kan bisa ada banyak alurnya, alur paralel gitu ya. Jadi satu cerita bergulir tapi banyak fokus ceritanya. Di cerita Crazy Asians itu seperti itu sebenarnya. Jadi di novel pertama itu ada 3 fokus cerita. Yang pertama Rachel dan Nick, yang kedua itu Astrid dan Michael, yang ketiga Edie dan Fiona. Tetapi yang difilmkan fokusnya hanya ke Nick dan Rachel, walaupun ada Astrid dan Michael, ada Edie dan Fiona, tetapi yang menjadi fokus adalah si Nick dan Rachel-nya saja, ya. Biar alasannya fokus gitu. Lalu juga perbedaannya dari kepalanya. Kalau novel itu penulis hanya seorang, ya. Dia punya kebebasan mutlak untuk menjadikan cerita ini seperti apa, tokohnya mau dia gambarkan seperti apa, kejadian ceritanya mau seperti apa, dia bebas gitu ya membuat. Tapi kalau film kan tidak. Film itu banyak orang yang bergotong royong di situ. Ada sutradara, ada produser, ada penata kostum,